Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurhati Jagusti. Nomor induk mahasiswa 2020-01054. Kelas Manajemen B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, di sini saya akan membahas tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Paradigma Islam tentang ilmu ekonomi itu ada 2 poin. Yang pertama, hakikat ilmu ekonomi dan keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, poin yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga, di mana bagaimana cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi modern telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama atau A, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua atau B, manusia yang mempunyai kebutuhan tak terbatas. Yang ketiga atau C, dalam upaya merealisasikan kebutuhan, manusia tidak bertindak rasional. Dampak dari paradigma tersebut adalah tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan lupa tujuan spiritual. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas atau Tuhan yang dimiliki manusia. Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Dan poin yang kedua yaitu keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi yaitu yang pertama membantu mempelajari dan memahami perilaku ekonomi, yang kedua membantu menjadi masyarakat yang cerdas dalam suatu pekerjaan, yang ketiga membuat untuk efisien dan efektif dalam berperan di berbagai pekerjaan. Yang keempat, membantu mewujudkan perilaku ekonomi menjadi lebih baik. Yang kelima, membuat seseorang lebih mahir atau ahli dalam perekonomian. Dan yang keenam, memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan atau penjelasan dari saya tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.